Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Ada riwayat yang berbeda tentang jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki-laki dan perempuan. Maknanya jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Dari anak-anak itu seorang anak bernama Shish diangkat oleh Allah sebagai nabi. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan setelah Qabil membunuh Habil, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Adam seorang anak laki-laki yang bernama Shish. Ia lahir ketika Nabi Adam berusia 130 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Shish artinya ialah hibatullah atau karunia Allah. Dan Adam hidup sampai 825 tahun setelah kelahiran Shish, tulis Ibnu Katsir. Lalu dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Shish juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan dikabarkan Allah mewahyukan dan menurunkan kepada Shish sebanyak 50 ajaran, risalah atau suhud. Adapun anak laki-laki Nabi Adam lainnya adalah Al-Haris, Al-Muqis, dan masih banyak lagi yang tidak diketahui namanya. Sedangkan anak-anak perempuannya diantaranya adalah Iklimah, Dunya, Ida, Sela, Ummatul Harits, dan Ummatul Mughis, dan lain-lain. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan bahwa Hawa dengan Adam melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Asar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Ibnu Tobari dalam Tarikhut Tobari menyatakan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Hawa mengandung sebanyak 120 dan lahir kembar semua. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya dua anak kembar, satu orang putra dan satu orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughis dan Ammatul Mughis. Dari anak-anak Adam tersebutlah mulai tersebar manusia ke seluruh penjuru bumi, semakin besar dan semakin banyak. Mengenai jumlah anak Adam dan Hawa, beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam pernah merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah dikatakan pula bahwa semua silsilah keturunan anak cucu Adam sekarang ini berujung pada Sis Ibnu Adam alaihissalam, dan seluruh anak-anak Adam yang lain telah musnah dan tidak berketurunan. Nabi Shish adalah putra ketiga Nabi Adam yang begitu soleh. Ketika Qabil melarikan diri dengan istrinya karena membunuh Habil, Allah Subhanahu wa taala memilih Shish sebagai utusannya. Nabi Shish lah yang kemudian memberikan bimbingan kepada anak cucu Adam. Di antara hukum yang dibawa Nabi Shish bin Adam adalah larangan bergaul dengan kaum Qabil yang telah merusak bumi dengan akhlak buruk mereka. Setelah meninggal, Shish pun menetapkan putranya Anus sebagai penerus ajarannya. Setelah itu, umat manusia hidup tanpa seorang nabi dan orang-orang hanya mengikuti ajaran Nabi Adam dan Nabi Shish. Setelah Nabi Shish meninggal, setan datang kepada kaum Qabil. Setan itu mendatangi mereka dalam bentuk seorang anak laki-laki, lalu setan itu pun mulai mempengaruhi perbuatan mereka, seperti dalam hal berpakaian dan hal-hal aneh lainnya. Bahkan setan memimpin mereka dalam acara-acara perayaan di mana kaum wanita dan pria bercampur. Perbuatan mereka pun mempengaruhi para pengikut Nabi Shish. Ketika mereka melihat para wanita, mereka juga terpesona. Mereka bahkan melakukan kejahatan perzinahan pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah orang-orang banyak yang melanggar perintah Nabi Shish dan Nabi Adam alaihissalam, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris yang bernama lengkap Idris bin Mahalail bin Koinan bin Anus bin Shish bin Adam. Nabi Idris adalah orang pertama yang memulai pertempuran demi Allah. Dia mempersiapkan pasukan dan menyerang kaum Qabil
sampai mereka kalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.